Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kebanggaan kita bersama, channel SMP IT Rahmaniah Boarding School. Apa kabar santri ibu semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Masih ingat ya lambang negara kita tercinta? Bersama Ibu Berlian, ada baiknya kita mengawali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Diawali dengan masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Masa awal kemerdekaan di bawah kepemimpinan Insinyur Soekarno. Pada masa ini terdapat upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila ataupun penyimpangan terhadap Pancasila, yaitu pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan Republik Maluku Selatan, PRRI atau Permesta, dan Angkatan Perang Ratu Adil yang terjadi di Bandung. Selanjutnya adalah masa Orde Lama, masih di bawah kepemimpinan Insinyur Soekarno. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Dalam hal ini adalah Insinyur Soekarno. Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar menyebabkan Insinyur Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya yang pertama, pembubaran konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD 1950, dan pembentukan MPRS serta DPAS. Adapun penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama, yaitu Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua yaitu Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan Presiden membentuk MPRS. Pada periode ini juga terjadi pemberontakan PKI yang dipimpin oleh DN Aidit. Kita lanjut ke masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Insinyur Soeharto. Visi utama pemerintahan ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana pembangunan 5 tahun atau repelita dan program pembangunan yang tertuang dalam GBHN. Adapun pelanggaran yang terjadi pada masa Orde Baru ini yaitu Presiden Soeharto memiliki kekuasaan yang sangat besar sehingga presiden seolah-olah berada di atas lembaga lainnya. Hal ini jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 di mana kedudukan presiden berada di bawah MPR. Yang kedua yaitu dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat serta munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kebebasan berpendapat. Maka jika kebebasan berpendapat dibatasi, maka disebut melanggar HAM. Yang selanjutnya yaitu masa reformasi di bawah kepemimpinan Bapak Habibie. Demonstrasi secara besar-besaran yang terjadi tahun 1998 memaksa Presiden Soeharto harus turun dari jabatannya kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Pada masa ini, penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman
gerakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Kondisi kehidupan masyarakat saat ini diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas dan tantangan lain, yaitu kurangnya persatuan dan kesatuan. Dari pembahasan ini kita dapat mengambil pelajaran ya, bahwa kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Cita-cita bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 harus selalu menjadi semangat untuk mencapainya. Sekian, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.